kita kan hidup di dunia digital ya. Setiap hari kita scrolling, posting, komentar. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat bertanya, gimana sebetulnya adab kita pas lagi online? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng dilema kesantunan digital yang lagi terjadi di Indonesia. Oke, kita mulai dari angka yang wow, gede banget, 167 juta. Itu adalah jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia. Ini artinya, kita itu salah satu komunitas digital terbesar di dunia loh. Coba bayangin, kekuatan kolektif kita itu sebesar apa? Tapi, dengan kekuatan sebesar itu, muncul satu pertanyaan yang krusial banget. Dari jutaan interaksi yang terjadi tiap detik, seberapa santun sih kita sebenarnya? Nah, siap-siap ya, karena data ini mungkin bikin kita kaget. Menurut Digital Civility Index, ternyata Indonesia itu ada di peringkat terendah se-Asia Tenggara soal kesopanan digital. Tepatnya, peringkat 29 dari 32 negara. Ini, jujur aja, gambaran yang cukup bikin khawatir. Dan ini bukan cuma soal angka survei loh. Ini masalah serius yang diakui di level nasional. Seperti kata Ibu Holly Gloria Sijabat dari Kemenko PMK, adab digital kita ini sangat rendah. Pernyataan yang to the point banget dan jadi kayak alarm buat kita semua. Oke, jadi kalau dibilang adab digitalnya rendah, itu maksudnya apa aja sih? Yuk kita bongkar satu-satu biar kita paham betul masalahnya. Pertama, ada yang namanya gibah. Menurut fatwa MUI, ini tuh pas kita nyebarin info yang beneran fakta, tapi orang yang diomongin nggak suka kalau info itu disebar. Nah, kalau informasinya ternyata bohong, wah itu udah naik level jadi fitnah. Selanjutnya, hoax. Ini bukan sekedar info yang keliru ya. Hoax itu informasi yang sengaja dibuat untuk menipu. Karena kelihatannya meyakinkan, penyebarannya tuh bisa cepat banget kayak api. Dan akhirnya, ya kebenaran jadi kabur. Yang ketiga, dan ini juga serius banget, ujaran kebencian. Ini adalah serangan verbal yang sengaja ditujukan ke identitas seseorang. Bisa karena suku, agama, ras, atau antar golongan, atau sara. Tujuannya udah jelas, buat mancing permusuhan dan memecah belah. Nah, ini dia contoh nyatanya. Komentar-komentar kayak gini pasti sering kita lihat kan? Kata-kata yang menghakimi, yang ngebully, bahkan menyerang fisik. Ini udah bukan teori lagi, teman-teman. Ini realita pahit yang kita lihat tiap hari di lini masa kita. Coba deh lihat data ini, bener-bener bikin melek. Sebuah studi ke mahasiswa nunjukin kalau lebih dari setengahnya, tepatnya 51,9%, ngaku sering banget lihat komentar negatif. Artinya apa? Paparan negativitas ini jadi makanan mereka sehari-hari. Nah masalahnya jadi makin pelik waktu kita lihat data yang satu ini. Ternyata 75,9% mahasiswa yang sama itu sumber berita utamanya ya dari media sosial. Jadi coba bayangin, sumber informasi utama mereka adalah tempat yang sama di mana mereka sering lihat hal-hal negatif. Kombinasi yang wah bahaya banget kan? Oke, jadi ini semua tuh bukan cuma soal ketikan di layar aja ya. Perilaku kita di dunia maya punya dampak yang sangat nyata di dunia asli. Kenapa sih ini penting banget? Yuk kita lihat. Sikap nggak santun di dunia maya ini tuh pelan-pelan menggerogoti pondasi kita sebagai masyarakat. Kepercayaan antar sesama jadi rusak, kesehatan mental bisa terganggu, jadi alat penyebar disinformasi yang ampuh banget apalagi pas tahun pemilu. Dan yang paling penting, ini jelas-jelas bertentangan sama nilai moral dan agama kita. Ada sebuah pengingat yang kuat banget nih, dari sebuah hadis riwayat Muslim. Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Ini benar-benar peringatan keras buat kita. Jangan asal sebar semua yang kita dengar tanpa dicek dulu. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat juga dampaknya. Sekarang, yang paling penting, terus gimana solusinya? Apa yang bisa kita lakuin? Intinya sih, bisa kita rangkum jadi satu kalimat sakti, saring sebelum sharing. Ada 3 langkah gampang. Pertama, cek dulu niat kita apa. Kedua, lakukan tabayun atau verifikasi. Dan yang ketiga, kita harus proaktif, banjiri media sosial dengan kebaikan. Nah, poin kedua ini, tabayun, ini kuncinya banget. Ini bukan cuma sekedar cek fakta biasa. Ini proses klarifikasi yang mendalam, yang bahkan dianjurkan dalam Al-Quran. Jadi, sebelum jempol kita ngeklik tombol share, kita wajib cek dulu sumbernya, isinya, bahkan konteks informasinya. Langkah ketiga ini soal jadi proaktif. Kemenko PMK itu ngajak kita, terutama anak-anak muda, untuk nggak cuma menghindar dari yang negatif, tapi justru aktif membanjiri media sosial dengan konten yang positif dan edukatif. Tujuannya apa? Simpel, buat ngelatih algoritma medsos biar nunjukin hal-hal yang lebih sehat buat kita semua. Pada akhirnya, ya, semua ini balik lagi ke kita masing-masing. Ini adalah tentang pilihan dan tanggung jawab kita secara pribadi.
Penting banget buat kita ingat, setiap apa yang kita lakukan di dunia maya, setiap post, komen, atau share, itu tuh kayak satu suara yang ikut ngebentuk budaya digital kita bareng-bareng. Sadar nggak sadar, kita semua ini arsiteknya. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng. Jejak digital itu abadi loh. Warisan digital seperti apa yang mau kita tinggalkan? Mau jadi yang membangun, atau yang justru merusak? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.